Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Sebelum kita mendengarkan berita sukacita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, di hari kebangkitan-Mu, kami terus ingin bersaksi tentang Engkau. Berkatilah kami, Roh Kudus tuntun dan sertai kami, sehingga kami dimampukan untuk terus bersaksi tentang kebangkitan Kristus bagi kehidupan kami yang percaya. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, kita percaya bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada kabar kebangkitan yang kita sementara alami di dalam hidup kita. Pastikan bahwa berita kebangkitan yang telah kita sama-sama rayakan, bahkan kita melihat itu sebagai suatu berita yang benar-benar menyatakan kalau Yesus itu sudah bangkit. Marilah, jangan kita diam saja, tapi Yesus ingin saudara dan saya menjadi saksinya untuk terus memberitakan tentang berita kebangkitan itu bagi banyak orang. Belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan, dikatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa ada yang ragu-ragu. Mengapa mereka ragu-ragu? Karena mereka ada yang tidak percaya kalau Yesus itu harus bangkit. Tetapi sebagian dari mereka percaya kalau Yesus itu sudah bangkit. Dan Yesus tahu apa yang sementara ada di hati mereka. Yesus berkata kepada mereka ketika Dia mendekati mereka, dan Dia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Artinya Yesus ingin menyatakan kepada mereka, ingin meyakinkan mereka kalau Dia itu sudah benar-benar bangkit, dan Dia adalah Allah yang berkuasa di surga bahkan di bumi. Dia ingin meyakinkan itu kepada mereka yang telah mengalami perjumpaan dengannya. Dan oleh karena itu Dia katakan kepada mereka, Dia memberikan satu perintah agar apa yang mereka saksikan, apa yang mereka lihat, haruslah mereka terus menjadi saksinya. Karenanya Dia katakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Artinya Yesus mau mereka yang sebagai saksi daripada apa yang mereka lihat itu. Mereka tidak boleh tinggal begitu saja, tapi pastikan mereka harus memberitakan itu bagi banyak orang, sehingga dunia ini tahu kalau Yesus itu benar-benar bangkit. Nah, oleh karena itu, pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, saudara dan saya merayakan kebangkitan. Dari tahun ke tahun kita sering merayakan kebangkitan. Pastikan itu bukan sebuah perayaan bagi kita. Pastikan itu bukan sebuah hanya cerita sejarah bagi kita. Tapi pastikan saudara dan saya percaya itu merupakan satu awal kemenangan kita di dalam seluruh kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Itu membuktikan bahwa iman percaya saudara dan saya itu tidaklah sia-sia. Tapi apa yang kita percayai, Yesus Kristus yang kita percayai, Dia adalah Allah yang benar-benar mati dan juga bangkit bagi kehidupan kita, orang yang percaya kepadanya. Dia adalah Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan dunia ini. Nah, oleh karena itu, apa yang kita saksikan, yang kita rayakan setiap tahun, baiklah itu memampukan saudara dan saya untuk hidup berkemenangan di tengah-tengah dunia ini. Jangan kita hidup menjadi orang Kristen yang lemah, jangan kita hidup menjadi orang Kristen yang seolah-olah kita tidak punya pengharapan, tapi baiklah kita memiliki pengharapan. Pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya bisa bersaksi kalau
berita kebangkitan itu tidak tersingkap bagi kita. Pastikan apa yang kita saksikan itu benar-benar kehidupan yang telah kita ambil menjadi iman percaya kita, sehingga membuat saudara dan saya mampu untuk terus bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Bersaksi bukan sekedar saudara dan saya bercerita kepada orang kalau Yesus itu sudah bangkit, Yesus itu sudah bangkit. Tidak, pemirsa. Tetapi yang harus saudara dan saya lakukan adalah lewat sikap hidup tingkah laku kita. Pastikan kita menunjukkan kalau dia itu sudah benar-benar bangkit. Dengan cara apa? Jangan pernah engkau hidup menjadi orang Kristen yang lemah. Jangan pernah engkau hidup menjadi orang Kristen yang suka berputus asa. Jangan pernah engkau menunjukkan kehidupan kekristenanmu yang lemah. Karena Yesus yang kau sembah, dia adalah Yesus yang mati dan bangkit, yang membawa kehidupan yang berkemenangan dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Sehingga ketika kita menyatakan itu dalam seluruh kehidupan kita tanpa kita sadari, saudara dan saya, kita sementara memberitakan Kristus yang bangkit bagi kita, sehingga berita itu akan menjadi satu berita sukacita, berita kemenangan bagi setiap mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, pemirsa Klafus yang diberkati Tuhan, saya percaya di hari kemenangan ini kita akan terus mau dipakai Tuhan. Pastikan engkau berikan hidupmu untuk terus dipakai Tuhan untuk menjadi pemberita kabar sukacita ini. Tuhan Yesus berkati kita, berikan kemampuan bagi setiap kita untuk terus mau bersaksi tentang kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk menyaksikan kebangkitan-Mu dalam hidup kami. Biarlah apa yang kami alami dalam hidup kami, yang kami ambil menjadi satu kehidupan percaya kami atas kebangkitan Yesus bagi kami, Kau pakai kami untuk memberitakan itu bagi sesama kami. Ini kami Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas apa yang telah terus Kau kerjakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.